Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Putri Nengsi dengan NIM C1C022110. Saya berasal dari Prodi Akuntansi. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah saya yang berkaitan dengan perpajakan 1, di mana dengan judul yaitu cara dan sistem pemungutan pajak, tarif serta fungsi pajak. Yang pertama ada cara dan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. Di Indonesia sendiri berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama ada self-assessment system. Self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak di mana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Ciri-ciri self-assessment system yang pertama ada besar pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajaknya sendiri. Yang ketiga, ada pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP, terkecuali jika wajib pajak telat lapor atau telat melunasi pajak terutang atau terdapat pajak yang tidak dibayarkan. Yang kedua, ada official assessment system. Sistem pemungutan 1 ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Ciri-ciri official assessment system yang pertama ada wajib pajak bersifat pasif karena perhitungan pajak terutang dihitung oleh aparat pajak atau fiskus yang ditujukan dalam pengelolaan pajak. Yang kedua, ada pajak yang terutang muncul setelah aparat menghitung pajak terutang dan diterbitkan SKP. Ketiga, ada pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besar pajak yang menjadi kewajiban bayar oleh wajib pajak. Ketiga, ada withholding assessment system. Untuk withholding system, besaran pajak akan dihitung oleh pihak ketiga, yang mana merupakan bukan wajib pajak ataupun aparat pajak. Ciri-ciri withholding assessment system yang pertama yaitu wewenang memotong atau memungut pajak terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus atau wajib pajak. Kemudian tarif pajak, di mana tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas segala objek pajak yang memang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak pada umumnya berupa besaran persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Secara struktural, setidaknya ada 4 jenis tarif pajak, yaitu yang pertama ada tarif progresif. Tarif progresif pajak adalah tarif pungutan yang persentase pengenaannya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang kedua ada tarif tetap. Tarif tetap atau tarif regresif yang dimana saat pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Yang ketiga ada tarif sebanding atau proporsional, di mana tarif seperti tarif progresif tarif ini tidak seperti tarif progresif dan tarif degresif. Tarif profesional saat pemungutan pajaknya atas persentasenya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Yang keempat ada tarif degresif. Kebalikan dengan pajak progresif, persentase pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Terdapat 3 jenis tarif pajak degresif yang dibedakan oleh besaran penurunan tarifnya, di mana yaitu yang pertama ada tarif degresif proporsional yang persentasenya penurunannya selalu sama dan tidak terpengaruh oleh DPP. Yang kedua ada tarif pajak degresif yang besarannya penurunannya semakin kecil jika DPP meningkat. Yang ketiga tarif pajak degresif progresif
yang persentase penurunan tarifnya meningkat seiring dengan meningkatnya DPP. Kemudian ada fungsi pajak, di mana ada 4 fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgetir. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Yang kedua ada fungsi mengatur, yaitu di mana pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Dengan adanya dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak, di mana pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.